Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep nanotek dalam mengatasi pencemaran dan polusi air. Ini merupakan tugas akhir Bahasa Indonesia semester 1. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Nurkolis dengan NIM 2023 1333020 dan teman saya Muhammad Devri Ferdianto dengan NIM 2023 1333041. Kami dari kelas karyawan P2K dengan prodi Teknik Sipil tahun angkatan 2023-2024 semester 1. Baik, yang pertama, pencemaran dan polusi air. Air merupakan kebutuhan esensial dalam proses kehidupan di dunia ini. Tanpa air, kehidupan tidak akan dapat bertahan. Kualitas air yang buruk dapat menjadi bencana, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Manusia sangat memerlukan air yang bersih, tidak hanya untuk kebutuhan harian, tetapi juga untuk keperluan industri, sanitasi, perkotaan, dan berbagai keperluan lainnya. Pertumbuhan populasi telah menyebabkan wilayah metropolitan berkembang dengan cepat, mengakibatkan daerah perkotaan yang kurang terencana dan infrastruktur sanitasi yang tidak memadai. Akibatnya, sampah rumah tangga telah dibuang ke sungai dan danau tanpa regulasi menyebabkan penurunan kualitas air. Selanjutnya, sektor industri yang juga merupakan tumbuh pesat seiring dengan peningkatan ekonomi, merupakan penyumbang utama dalam memburuknya pencemaran air. Pembuangan limbah industri yang mengandung zat berbahaya dan beracun dapat merembes ke sumber air, mengancam dan membahayakan kesehatan masyarakat yang bergantung pada sumber air. Pencemaran air juga disebabkan oleh penggunaan pestisida dan pupuk dalam lingkup pertanian. Ekosistem sungai dan danau juga berisiko tercemar. Hal ini dikarenakan aliran air hujan yang terbentuk saat bahan kimia tercampur dengan air hujan. Kurangnya edukasi masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan air juga memperparah pencemaran ini. Tanpa memperhatikan pentingnya menjaga kualitas air, masyarakat justru seringkali menjadi pelaku dari kerusakan alam itu sendiri. Membuang sampah sembarangan seperti di sungai atau kali dapat merusak ekosistem air. Kurangnya kesadaran terhadap penjagaan kebersihan air ini menyebabkan masyarakat kerap kali mengurangi kualitas air di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa permasalahan pencemaran air di Indonesia telah memprihatinkan. Oleh karena itu, diperlukannya solusi yang tepat dan cepat agar kondisi air di Indonesia kembali pulih dan tidak menyebabkan kerusakan yang parah terhadap ekosistem air. Sebab itu pula perlu adanya inovasi-inovasi serta penelitian terbaru untuk mengatasi pencemaran air ini. Selanjutnya, penggunaan nanotek dalam mengatasi pencemaran dan polusi air. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran tersebut ialah dengan menggunakan nanoteknologi atau teknologi nano. Prinsip dasar teknologi nano adalah menggunakan nanomaterial untuk menghilangkan kontaminasi dari permukaan air. Nanomaterial merupakan partikel yang sangat kecil, lebih dari 100 nm atau sekitar 1/1000 lebar rambut manusia. Pada ukuran ini, bahan-bahan tersebut memiliki sifat khusus yang berbeda dari bahan yang lebih besar. Banyak penelitian yang telah menguji kemampuan nanomaterial untuk membantu membersihkan air dan limbah. Hal ini dikarenakan nanomaterial dapat melarutkan zat dengan cepat dan menyerap dengan baik. Kemudian jenis-jenis dan fungsi nanomaterial. Yang pertama yaitu adsorpsi. Absorpsi umumnya digunakan sebagai langkah menyempurnakan untuk menghilangkan kontamin organik dan anorganik dalam pengolahan air dan air limbah. Dalam pengelolaan air limbah, teknologi nano mempunyai peran penting dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas proses absorpsi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Muhammad Devri Ferdianto. Baik, saya melanjutkan presentasi dari teman saya Mas Fajar Nurkolis.
Berikut jenis-jenis dan fungsi nanomaterialis. Membran dan proses membran. Membran merupakan penghalang fisik tipis yang berfungsi sebagai pemisah zat-zat dalam air atau larutan berdasarkan ukuran muatan atau sifat-sifat lainnya. Pada proses membran, membran digunakan untuk melaksanakan filtrasi atau pemisahan dan penerapan nanoteknologi dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi dari proses tersebut. Berikutnya, disinfeksi dan kontrol mikroba merupakan sebuah material berukuran nanometer. Tujuan disinfeksi dan pengendalian mikroba. Penerapan nanoteknologi dalam area ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam membunuh atau mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme termasuk bakteri, virus, dan mikroba lainnya. Baik, selanjutnya contoh aplikasi nanotech, filter air rumah tangga. Filter yang ditingkatkan dengan nanoteknologi dapat diintegrasikan ke dalam sistem penyaringan air rumah tangga untuk memastikan air minum yang aman. Contoh aplikasi nanotech pada pengolahan air limbah industri. Filter berbasis nanomaterial dapat digunakan di lingkungan industri untuk mengolah dan mencucikan air limbah sebelum dilepaskan ke lingkungan. Dengan memanfaatkan keunggulan nanoteknologi, filter ini dapat secara efektif menangkap kontaminan yang berasal dari proses industri, termasuk logam berat, senyawa organik, dan zat-zat berbahaya lainnya. Penerapan filter nanomaterial dalam industri memiliki potensi untuk mengurangi dampak negatif yang dihasilkan oleh limbah industri terhadap ekosistem air dan lingkungan sekitarnya. Dan berikut contoh aplikasi nanotech, purifikasi air darurat. Perangkat portable penyaringan air yang memanfaatkan nanoteknologi dapat diterapkan dalam situasi darurat untuk daerah terpencil yang tidak memiliki akses ke sumber air bersih. Dalam konteks situasi darurat seperti bencana alam atau konflik, perangkat ini menjadi solusi yang sangat berharga untuk memastikan pasokan air minum yang aman dan bersih. Dan berikut adalah cara kerja filter air nanotech di rumah. Instalasi filter air setelah pompa atau sebelum tangki. Diawali dari pompa air menuju filter air dan kemudian masuk ke toren atau yang disebut dengan tandon pada menara tangki dan distribusikan air bersih ke rumah-rumah. Dan kekurangan kerugian nanoteknologi. Dari segi kesehatan dan lingkungan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa beberapa nanopartikel dapat memiliki efek toksik pada organisme hidup. Konsekuensi jangka panjang dari paparan nanomaterial terutama dalam konsentrasi tinggi masih menjadi area penelitian yang terus berkembang. Implikasi etika dan sosial. Perkembangan dan penerapan nanoteknologi yang cepat menimbulkan pertanyaan etika terkait privasi, keamanan, dan akses adil terhadap manfaatnya. Biaya implementasi, pengembangan dan implementasi nanoteknologi memerlukan biaya yang tidak sedikit. Biaya tinggi yang terkait dengan penelitian, pengembangan, dan produksi dapat membatasi aksesnya, terutama di daerah yang sedang berkembang dan mungkin memperburuk disparitas sosial ekonomi yang sudah ada. Baik, berikut adalah presentasi dari tugas akhir bahasa Indonesia yang berjudul Konsep Nanoteks dalam Mengatasi Pencemaran dan Polusi Air dari kelompok kami.